Saudara, asisten Raffi Ahmad dan ex-tim ses Prabowo yang diangkat sebagai komisaris di BUMN menimbulkan polemik dan pertanyaan di masyarakat tentang keadilan, kelayakan, dan motif dibalik keputusan strategis tersebut. Lalu apakah benar didasarkan pada kompetensi teknis dan pengalaman profesional ataukah terdapat pertimbangan lain? Kita akan membahasnya bersama Fad Pahdepi, Deputi 1 Badan Komunikasi Republik Indonesia yang hadir di studio. Selamat malam, Mas Fad. Selamat malam, Mas Radi. Dan juga dalam sambungan virtual ada peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Bang Ferry. Malam semua. Baik, saya ke Mas Fad dulu. Mas Fad, dari Bakom sendiri sebagai representasi pemerintah, gimana kira-kira memetakan polemik ini? Dan apa sebenarnya pertimbangan pemerintah mengangkat Mufli Budi Ananta sebagai komisaris PT Krakatau Posko? Apa pesan yang ingin disampaikan pemerintah sebenarnya dalam penunjukan Mufli dalam kebijakan strategis ini? Terima kasih, Radi. Pertama, saya sih tidak dalam posisi untuk menjelaskan orang per orang ya, tapi bahwa sekarang tuh ada kritik dan juga ada concern dari masyarakat luas ini bisa diterima, dan saya kira pemerintah posisinya selalu mendengarkan dan memperhatikan dinamika polemik kritik yang ada di masyarakat. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah memang BUMN ini memiliki karakter sendiri ya, berbeda dengan perusahaan pada umumnya. BUMN ini positioningnya setidaknya dia harus bisa bersikap sebagai strategik, punya posisi strategis untuk mengamankan bisnis-bisnis atau mengamankan aktivitas usaha yang berhubungan dengan kebutuhan atau hajat hidup orang banyak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Yang kedua, kalau swasta murni itu kan logiknya itu pasar murni. Sementara BUMN ini juga berusaha memenuhi gap gitu yang tidak dimasuki oleh pasar murni seperti di daerah 3T dan lain sebagainya. Kemudian juga hal yang lain adalah mendukung program pemerintah dalam program-program pembangunan nasional. Nah, pemilik sahamnya itu adalah negara. Negara dalam hal ini dijalankan oleh pemerintahan yang dipilih secara sah melalui pemilu, dan memang pemerintah memiliki wewenang untuk bisa menunjuk perwakilannya di dalam BUMN. Mungkin kita sering mendengar istilah ada komisaris independen gitu ya, yang tidak punya kepentingan langsung terhadap bisnis proses yang terjadi di dalam BUMN itu sendiri. Jadi frameworknya itu, dan kemudian cara melihatnya seperti itu. Semua saya kira baik di Danantara maupun di BP BUMN dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak boleh ada yang melanggar peraturan, melanggar hukum, dan kalaupun misalnya ada pihak-pihak atau nama-nama yang dianggap kurang kompeten, saya kira prosesnya sudah dilakukan sedemikian rupa dan kita berikan waktu mereka untuk melakukan tugas commissioningnya itu, yaitu melakukan pengawasan atau oversight dan juga melakukan pengarahan gitu ya. Dalam hal ini posisi mereka itu bertugas untuk menjadi wakil dari pemilik atau dari pemegang saham untuk memberikan arah yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi memang tidak berkaitan langsung dengan kompetisi teknis gitu ya, atau dengan kemampuan teknis yang yang ada di dalam bisnis proses BUMN itu. Artinya kalau bicara kompetensi, pemerintah menganggap nama-nama tadi itu sudah kompeten untuk mengisi posisi itu begitu ya, dan sudah melalui uji kelayakan lah begitu kan? Ya, dalam hal ini proses yang dilakukan gitu ya, baik di BUMN gitu ya, atau misalnya proses yang dilakukan di Danantara itu sudah melalui serangkaian prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Nah, bagaimana, dan persoalannya sekarang kan yang dipersoalkan adalah latar belakang. Ya. Di sini kami hanya ingin mengatakan bahwa latar belakang setiap orang bisa berbeda-beda, dan kita mungkin tidak bisa hanya dari satu dimensi menilai orang dari latar belakangnya saja, karena mungkin punya kapasitas yang tertentu gitu ya. Jadi apakah kinerjanya seperti apa ya kita tunggu. Yang jelas proses pengangkatan dan pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Sudah sesuai dengan prosedur dan pengangkatan dan aturan yang ada, dan diminta untuk bersabar dulu, melihat dulu kinerja mereka yang setelah diangkat nih. Tapi saya ke Bang Ferry kalau begitu. Ini banyak sekali masyarakat atau publik yang menganggap bahwa pengangkatan Mufli dan juga Ginka ini sebagai orang dekat, dalam tanda kutip ya, orang dekat pejabat negara yang saat ini sudah ada di pemerintahan. Kira-kira Anda menilainya dengan penilaian serupa ataukah ada perspektif lain, dan apakah
Kalau memang betul ini orang dekat, ada aturan yang dilanggar secara hukum tata negara? Ya, perspektif saya tentu saja, Mas Radi, adalah perspektif konstitusi dan undang-undang saja. Oke. Dan tentu tugas Mas Fad ya sebagai wakil pemerintah tidak bisa dalam konteks ini menghindar dari menjelaskan person to person ya. Tidak dalam artian umum karena yang dipermasalahkan problematikanya ada di personal yang dipertanyakan publik. Kalau pakai ketentuan Undang-Undang BUMN ya pasal 3AH ya, baik di Undang-Undang 16 maupun Undang-Undang 1 tentang BUMN, jelas disebutkan bahwa komisaris independen harus berasal dari sumber daya profesional. Apa maksud profesional? Tentu yang berkaitan dengan bidang yang diampu atau dikelola oleh badan usaha milik negara tersebut. Nah, pertanyaan publik persis kepada beberapa individu yang dipertanyakan kapasitasnya. Harusnya pemerintah menunjuk orang yang jadi bagian dari pemerintah yang punya sumber daya profesional di bidang BUMN tersebut. Jadi kan tidak harus asistennya Raffi Ahmad, mantan juru kampanye, buzzer dan segala macam. Tapi bisa diambil orang yang memang bagian dari pemerintah yang punya kelayakan profesional, punya background yang sama dengan bidang yang hendak dikelola. Sehingga publik bisa melihat bahwa orang-orang ini hadir untuk dalam rangka membangun BUMN untuk menyukseskan perusahaan plat merah ini. Tidak sekedar menempatkan orang-orang tertentu karena jasa kampanye misalnya, jasa kepentingan masa lalu misalnya. Itu tidak elok bagi saya kemudian kita berupaya memberikan gambaran bahwa tunggu saja, padahal itu sudah jadi perbincangan sejak lama. Seringkali pemerintah bilang tunggu saja BGN bekerja, ternyata korup begitu ya, padahal sudah diingatkan berkali-kali. Tunggu saja komisaris ini bekerja, padahal dia tidak di bidangnya. Nanti kalau bangkrut tinggal minta maaf, lalu orang itu ditangkap, selesai persoalan. Padahal banyak kerugian dari waktu ke waktu yang terjadi. Dan ini yang menurut saya harus dijelaskan kenapa Undang-Undang BUMN dikangkangi, diabaikan, tidak dipedulikan, bukan jadi pilihan untuk dipatuhi. Bagi saya loud and clear bahwa ada masalah serius dalam tata kelola perusahaan plat merah. Perspektifnya adalah balas dan imbal jasa, dan ini akan menunggu waktu saja. Kalau dalam bahasa agama saya, tunggu saja kehancurannya gitu ya. Okay. Kalau orang-orang tidak profesional atau orang-orang tidak berkompeten mengelola sesuatu. Oke. Gitu. Loud and clear kalau kata Bang Ferry, ada masalah dalam tata kelola penyeleksian beberapa petinggi BUMN atau plat merah. Tadi juga Bang Ferry mengatakan bahwa tidak bisa juga Mas Fad ini menghindar dari nama-nama personal, sehingga yang jadi pertanyaan publik juga tidak bisa dijawab. Anda bisa menjelaskan soal ini kepada publik, terutama soal nama-nama tadi? Ya, pertama hak publik ya untuk mempertanyakan nama-nama tadi, apakah mereka ini capable atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan kriteria yang ada atau tidak. Tapi pertama tugas komisaris itu sebagaimana diatur dalam peraturannya termasuk dalam Undang-Undang BUMN itu melakukan 3 hal ya. Pertama melakukan fungsi pengawasan, yang kedua melakukan memberikan arah strategis, yang ketiga terlibat dalam proses tata kelola yang baik atau good governance gitu ya, untuk memastikan GCG-nya terlaksana. Betul. Dan latar belakang yang diperlukan untuk melakukan ini tentu saja adalah kecakapan atau kemampuan dalam bidang organisasi gitu ya, kemudian pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing gitu ya dalam mengelola orang, dalam mengelola sistem dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah orang-orang tertentu tadi yang disebutkan ini capable atau tidak, saya kira ini sudah mengalami atau sudah melewati satu fase atau satu proses yang berlaku di BUMN sendiri, sehingga terjadi pengangkatan ya itu menunjukkan bahwa ada pertimbangan tertentu yang membuat nama-nama ini duduk di posisi. Ya, Mas Fad, Anda tadi menyinggung soal good corporate governance ya, GCG.
Artinya penunjukan Saudara Mufli Budi Ananda ini sudah sesuai dengan regulasi dan prinsip good corporate governance dan dilihat dari pertimbangan latar belakang yang dimiliki ataupun background yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Persoalan setuju atau tidak setuju kan persoalan lain ya. Persoalan bahwa misalnya apakah setuju atau tidak setuju itu satu hal. Tapi saya yakin, kami yakin dalam hal ini BUMN, kemudian juga proses yang terjadi di dalamnya sudah dilakukan proses-proses yang cukup gitu ya, dan kemudian ada penilaian yang dilakukan oleh pemegang saham untuk menunjuk nama-nama tertentu menjadi komisaris independen di perusahaan BUMN yang sudah ditentukan. Oke. Bang Ferry, sebenarnya publik sendiri sebenarnya sekarang sudah cermat begitu ya, sudah cerdas untuk membedakan bagaimana pengangkatan yang sah secara hukum dengan praktik balas jasa politik seperti yang Anda singgung tadi. Tapi Anda bisa menjelaskan nggak di luar konteks pengangkatan yang sekarang, secara umum sebenarnya membedakan pengangkatan yang sah secara hukum dan praktik balas jasa politik itu seperti apa menurut tata negara? Iya, tentu dalam ruang tata negara yang masuk ke ruang sangat politis ya, itu sangat sumir ya. Sulit kita melihat apakah ini betul-betul kepentingan politik atau profesional. Tetapi begini, catatan sederhananya adalah setiap kekuasaan yang memenangkan pertarungan pemilu pasti punya imbal jasa yang harus dibalas. Jadi siapapun yang dilantik ya pasti punya ruang relasi politiknya. Tetapi ruang relasi politik itu hendak diprofesionalkan agar penyimpangannya tidak terlalu jauh. Yaitu dengan memastikan walaupun ini imbal jasa politik, tetapi orang yang dipilih untuk mengelola negara adalah orang profesional. Persis penjelasan seperti Mas Pahlevi sampaikan tadi, bahwa ada tugas pengawasan yang kemudian harus dijalankan demi tata kelola perusahaan yang baik atau GCG itu. Nah, bagi saya sederhana, bagaimana mungkin orang yang tidak punya pengalaman pada bidang bisnis perusahaan tertentu dilantik untuk mengawasi, ikut serta memberikan saran kebijakan dan lain-lain. Apa jadinya perusahaan itu? Jadi bagi saya, jangan tugas-tugas kera itu dikerjakan oleh IT. Nggak nyambung itu. Oleh karena itu harus ada profesionalitas, itu ketegasan di Undang-Undang BUMN. Kalau Mas Pahlevi ini disuruh bidang komunikasi, media, saya sepakat tuh, itu dia sudah menggeluti dalam berbagai pengalamannya. Tapi kalau kemudian dia disuruh mengerjakan robotik, itu bagi saya aneh betul tuh. Nah itu, kalau bicara soal meritokrasi, itulah yang dipermasalahkan publik sebenarnya. Nah Mas Fuad, bicara implikasi sebenarnya, saya ingin bertanya. Jadi pada titik ini sedalam, ada proses serius dalam penunjukan ini, dan itu sulit dihindari, itu bicara soal kepentingan politik ansih. Nah ansihnya ini yang kemudian dipertanyakan. Baik, saya ke Mas Fuad lagi. Tadi saya menyinggung soal meritokrasi dan juga implikasi sebenarnya bagaimana menurut Anda penunjukan figur non-korporasi seperti ini bisa memperkuat narasi positif ke pemerintahan? Karena kan sekarang justru publik menjadi punya sentimen negatif terhadap pemerintahan dengan penunjukan seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana penunjukan ini bisa memperkuat narasi positif pemerintahan, terutama di mata generasi muda dan kalangan profesional? Ya, pertama tadi concern yang disampaikan oleh Bang Ferry dan juga publik saya kira sah gitu ya, dan itu penting untuk kita terus-menerus memperbaiki apa yang menjadi tugas pemerintah gitu ya ke depan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan tata kelola yang lebih baik. Nah, mengenai hal ini yang bisa kami sampaikan pertama adalah memang kalau kita lihat dalam prakteknya gitu ya, dalam praktek penyusunan Board of Commissioners gitu ya di perusahaan-perusahaan BUMN, ini biasanya merupakan kombinasi dari dua kelompok gitu ya. Pertama adalah kelompok yang merupakan representasi dari, apalagi misalnya ini entitas anak atau cucu perusahaan, merupakan representasi dari holdingnya yang biasanya memiliki kapasitas dan latar belakang yang relevan dengan bisnis yang ditangani atau yang menjadi bidang dari perusahaan BUMN itu sendiri. Tapi kemudian ada juga dari golongan komisaris independen yang tugasnya memang secara spesifik atau secara praktek itu lebih umum gitu ya, untuk memberikan pandangan mengenai komunikasi publik, pandangan mengenai arah kebijakan pemerintah, pandangan mengenai
dan juga menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan pemilik saham yaitu pemerintah gitu. Oke, ya yang pasti tadi Anda meminta ya kasih kesempatan dulu untuk bekerja dan melihat kinerja mereka, termasuk juga nanti kinerja perusahaan BUMN sendiri akan bagaimana, tentu akan ada evaluasi ya, Ya, ke pasti depan. akan ada. Dan jangan sampai ini juga didasari oleh tadi anggapan publik bahwa ada ordal yang bisa mempekerjakan ataupun mengangkat seseorang ini duduk sebagai komisaris independen di salah satu perusahaan BUMN. Terima kasih sekali lagi Mas Fad sudah hadir di Sapa Indonesia Malam, dan tadi juga sebelumnya ada perspektif juga dari pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Selamat malam.